Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasalnya yang ke-33 ayat yang ke-15. Keluaran pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-15. Untuk kedua kalinya saya mengkhotbahkan bagian firman Tuhan ini. Bapak dan Ibu sekalian, Keluaran pasal 33 ayat 15 di bawah tema lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti daripada berjalan tanpa Tuhan. Itu temanya untuk kita malam hari ini. Dan kita baca bersama-sama teks Alkitabnya. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Saya bacakan saja demikian firman Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sekali lagi saya ulang. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu, tema ini lebih baik berhenti daripada berjalan tanpa Tuhan. Banyak orang mau jalan cepat. Banyak orang mau tergesa-gesa memasuki tahun. Banyak orang sudah mempersiapkan diri dan segera memasuki tahun yang baru. Tapi pertanyaan penting bagi kita adalah waktu kita mau jalan cepat itu, kita jalan cepat sendiri atau tanpa Tuhan. Dua-duanya parah. Jalan sendiri tanpa Tuhan, dua-duanya parah. Dan itu membahayakan hidup kita. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, karena kita berada di dalam dua situasi. Kita sedang mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Akhir tahun selalu dipenuhi dengan dua hal. Setidak-tidaknya dua hal. Yang penuh di hati kita itu dua hal. Yang pertama, kita biasanya akan flashback. Kita akan kilas balik. Lihat ke belakang setelah kita melewati 365 hari. Apa yang terjadi sepanjang tahun? Dan yang kedua adalah, waktu kita masuk tahun yang baru beberapa jam lagi, kita berpikir tentang rencana ke depan. Yang kita pikirkan ke depan apa? Ada Bapak dan Ibu sudah melakukan perenungan berhenti sejenak setelah 365 hari. Kita lihat yang pertama, apa keberhasilan saya sepanjang tahun 2025. Apa kegagalan saya sepanjang tahun 2025. Lalu pertanyaan yang terakhir dari 365 hari yang sudah kita lewati. Apa pelajaran yang penting yang kita telah peroleh dari keberhasilan dan kegagalan kita itu? Saya berharap Bapak Ibu sudah melakukan kilas balik. Supaya kalau kita berhasil di tahun 2025, kita tahu keberhasilan kita di mana, itu menjadi kekuatan kita waktu masuk di tahun yang baru. Kilas balik itu bahasa lainnya adalah evaluasi diri. Jadi kalau saya di tahun 2025, saya menjalani hidup itu di aspek rohani saya berhasil di tahun 2025. Itu rahasianya apa saya mengalami keberhasilan secara rohani?
itu harusnya menjadi modal bagi kita masuk tahun yang baru. Sehingga kalimat yang kita posting di grup, kalimat yang kita kirimkan ke teman kita, bahwa tahun yang baru harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Atau dalam bahasa harian, hari ini mesti jauh lebih baik daripada hari esok, hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Saya ulang kalimat saya. Hari ini seharusnya lebih baik dari hari kemarin. Karena kita sudah belajar dari hal yang kemarin dan kita misalnya berhasil kita tingkatkan di hari ini. Dan hari esok seharusnya jauh lebih baik daripada hari ini. Karena kita sudah meningkatkan keberhasilan dan rahasia kita berhasil itu waktu masuk di hari esok. Dengan kata lain bahwa Bapak dan Ibu sekalian, tidak mungkin mestinya kita akan gagal pada hal yang sudah kita berhasil. Misalnya, kita berhasil rajin dalam ibadah. Tentu pada waktu kita masuk di tahun yang baru, kerajinan kita harusnya kalau kita pakai tadi prinsip lebih baik dari hari kemarin berarti ada peningkatan. Kalau kemarin ternyata kita berhasil dalam menjaga hubungan kita baik dengan orang, itu juga seharusnya bukan hanya dipertahankan tapi ditingkatkan pada waktu kita masuk hari atau tahun yang baru. Kalau kemarin rahasia kita punya usaha berhasil, maka tentu pengalaman dari keberhasilan usaha kita kemarin harusnya menjadi modal bagi kita waktu masuk di dalam tahun yang baru untuk kita punya pegangan. Ini loh rahasia keberhasilan. Dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu itu namanya kilas balik. Tapi bagian berikutnya adalah apa rencana kita ke depan? Apa rencana kita ke depan? Maka kita sudah mulai lihat kalender. Bapak Ibu sudah terisi kalendernya? Mulai dari tanggal 1 besok kegiatannya apa, rencananya apa, tanggal 2 apa rencananya, tanggal 3 apa rencananya, tanggal 5 apa rencananya. Ada yang sudah terisi jadwalnya, kegiatannya. Masih kosong atau sudah terisi? Sudah terisi. Bulan 2 sudah terisi. Bulan 3 sudah terisi. Bulan 4 sudah terisi. Bulan 5 sudah terisi. Desember sudah terisi. Bapak Ibu, orang bijak mengatakan begini. Orang yang tidak merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Maka setiap pribadi pasti masuk tahun yang baru sudah punya rencana. Karena ketika kita tidak berencana, kita mengerjakan rencana orang lain. Nah, jadi ketika kita tidak merencanakan sesuatu, kita jadi mengerjakan rencana orang lain. Maka ketika kemudian ada program, ada rencana, ada permintaan, kita langsung bilang begini, maaf saya tanggal 4 sudah ada rencana. Maaf saya tanggal 6 sampai 9 saya sudah ada rencana. Maaf saya tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 bulan Maret saya sudah ada rencana. Maaf saya pada bulan Juni
tanggal 2 sampai 3 saya sudah ada rencana. Saya tanggal 25 Januari sudah ada rencana. Jadi mau tidak mau, yang bikin rencana dengan kita jadi tergeser. Kenapa? Karena kita sudah merencanakan sesuatu buat kita. Jadi setiap kita masuk di akhir tahun, kita kilas balik. Kita flashback. Kembali lihat ke belakang. Lihat apa keberhasilan kita. Lihat apa kegagalan kita. Tapi bertanya, apa pelajaran dari keberhasilan kemarin. Dan apa pelajaran dari kegagalan kemarin. Lalu masuk di tahun yang baru, buatlah perencanaan. Masih belum terlambat, jam 12 masih lama, jam 12 malam. Masih ada jeda. Kita paling selesai jam 7. Selesai jam 7. Makan setengah jam, kalau mau cepat-cepat pulang. Tapi kalau kita agak melambat sedikit, jam 8. Selesai. Masih ada 9, 10, 11, 12. Masih ada 4 jam. Segera buka kalender. Kalender akan dibagi sore ini, malam ini. Saya berharap kalendernya dibunderi. Saya sudah bunderi itu kalender saya. Jadi sepanjang tahun apa yang akan dikerjakan, separuh sudah dibunderi. Itu berarti tidak bisa lagi digeser. Tidak bisa lagi digeser. Jadi bulan Januari, mau tidak mau seluruh pekerjaan yang sudah terjadwal harus dikerjakan. Dan itu enaknya, kalau kita sudah mengagendakan sesuatu, merencanakan sesuatu, tidak mungkin kita mengerjakan rencana orang lain. Kita pasti akan maaf, saya sudah terjadwal untuk kegiatan sepanjang Januari. Bapak dan Ibu sekalian, saya ulang kalimat saya, orang yang tidak berencana, orang yang tidak merencanakan sesuatu untuk hidupnya, maka dua yang akan terjadi. Yang pertama dia mengerjakan rencana orang lain, dan yang kedua adalah dia merencanakan kegagalan untuk diri. Karena itu mulai sekarang kegiatan aktivitas saya bagi orang yang harian sudah mengerjakan pasti sudah penuh. Jangan bilang tadi tidak ada. Kenapa? Ketika ditanya, apa yang dikerjakan besok? Sudah mulai muncul. Ada yang dikerjakan, pekerjaan rumah, seabrek-abrek. Ya itu. Cuma kadang-kadang kalau ditanya seperti itu kan kita pikir masih kosong. Padahal sudah terisi. Ya kan? Kegiatan besok pagi hari kita sudah ibadah. Jam 8 pagi, jangan merencanakan libur. Besok pagi kita ibadah ini. Jangan merencanakan libur. Karena apa? Hanya orang-orang yang tidak mempunyai tanggalan yang biasanya lupa. Ya. Karena itu puji Tuhan Bapak dan Ibu sekalian. Tradisi kita adalah tradisi yang baik. Menutup tahun kita mengadakan ibadah. Ibadah tutup tahun sebagai ibadah refleksi sekaligus mempersiapkan diri. Tapi yang kedua adalah kita juga mengadakan ibadah. Ibadah buka tahun. Ibadah di mana kita akan bersama-sama itu memohonkan. Dan ini malam hari ini menjadi teks yang memandu kita. Lebih banyak diarahkan kepada masuk tahun yang baru. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Musa mengajarkan kita pemahaman yang dalam. Apa itu? Saya buat kalimat yang mungkin umum orang dengar. Apa kalimatnya? Kita mau pergi kemana? Saya tanya. Setelah tahun 2025 kita pergi kemana? Ke tahun berapa? Ke 2026. Betul ya? Ada yang mau lompat ke 2027? Tidak mungkin. Karena yang di depan kita 2026. Nah, saya mulai dengan kalimat begini. Persoalannya bukan kemana kita pergi atau ke tahun mana kita akan masuk. Tetapi pertanyaan penting adalah
dengan siapa kita berjalan. Saya ulang kalimat saya. Bukan kemana kita pergi, tetapi dengan siapa kita akan berjalan. Itu menentukan. Mau pergi ke tahun 2026, tapi pertanyaannya dengan siapa kita berjalan. Bersama dengan siapa kita, itu sangat menentukan. Nah, Israel sedang melakukan sebuah perjalanan panjang dan sebentar lagi akan sampai di tanah Kanaan. Ini teks yang kita baca ini adalah mau sampai mereka ke tanah Kanaan. Hampir sampai mereka ke tanah Kanaan. Tanah perjanjian sudah di depan mata. Tetapi Musa berkata sesuatu yang mengejutkan. Dia katakan apa? Tuhan, kalau engkau tidak berserta dengan kami tidak mau jalan. Kami tidak mau selangkah pun maju. Nah, ini bukan masalahnya masalah ketakutan. Ini persoalannya adalah nanti kita lihat. Tuhan sedang memberikan kepada dia tawaran dan umat. Karena umat ini dalam perjalanan sejak dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, itu kerjanya menggerutu tok. Kerjaannya cuma ngelutok. Bahasa Jawanya apa? Sambato. Bahasa sing liyane apa? Suambat. Nah, bahasa Alkitab dibahasakan itu oleh Alkitab bersungut-sungut mereka. Gak pernah ngucap syukur kepada Tuhan. Maka saya tidak percaya yang ada di dalam ruangan ini sepanjang tahun 365 hari kerjaannya cuma sungut toh. Betul apa enggak? Kalau ada orang yang seperti itu, hari ini dia akan dinobatkan sebagai orang yang paling hebat. Kenapa? Orang lain loh menikmati hidup walaupun hanya 2 atau 3 bulan atau 4 bulan. Tapi kalau ada orang yang mulai Januari sampai hari ini tiap hari itu sambak toh. Waduh, ini harus dikasih piala deh, piala bersungut-sungut. Tapi ada enggak orang, pertanyaannya saya balik, adakah orang yang sepanjang dari tanggal 1 Januari 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025 itu penuh dengan ucapan syukur, enggak pernah sambat sama sekali. Saya angkat tangan-tangan. Susah kan jawabnya? Pasti ada. Tapi prosentasinya mestinya kalau kita harus lebih sedikit sambatnya daripada ucapan syukurnya. Ucapan syukurnya lebih banyak daripada sungut-sungut. Kelihatan dari wajahnya. Orang yang bersuka cita itu wajahnya itu bersinar. Gak dipaksa gitu, wajahnya itu sumringah. Tapi kalau separuh bersungut-sungut, terus separuh ucapan syukur, itu kayak orang migrain itu. Yang sebelahnya normal, yang sebelahnya gak normal. Gitu. Coba bayang dong gitu loh. Ya, saya nggak nyinggung orang yang migrain loh. Enggak. Saya lagi beritahukan kepada kita bahwa hidup itu seringkali itu menekan hidup kita sampai kita itu bagian hidup kita tergerus hanya untuk mengeluh. Maka kita diajarkan melalui peristiwa ini bahwa umat Israel itu disiapno sing enak tenan. Luar biasa. Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati mereka, gak ada makan dikirim dari pabrik surga. Luar biasa itu. Dikirim dari surga. Kita itu dari rotinya, roti mana? Roti buatan sendiri. Roti mana? Roti dari pesanan. Roti mana? Dari pasar. Iya kan? Tuhan itu loh kasih.
Butuh daging, nggak perlu pergi ke pasar di Noyo, langsung dikirim burung puyuh. Hebat itu, luar biasa. Tapi masih bersungut-sungut, kekurangan air, nggak dikirimi itu air, nggak dikirimi air, atau nggak dikasih air, nggak ada minuman di perjalanan. Tapi apa yang terjadi? Dari batu air dialirkan, luar biasa. Banyak keajaiban. Tapi lihat, hampir sampai, nggak habis-habis terus nyalahkan Tuhan. Nah, saya membayangkan bahwa orang Israel itu adalah gambaran orang yang sepanjang hidup tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Maka di bagian awal kita lihat Musa karena mau nyampe, tapi makin meningkat sungut-sungutnya, bukan makin menurun sungut-sungutnya, tapi makin meningkat. Sampai kemudian Tuhan katakan nanti kepada dia. Ini, Tuhan katakan kepada Musa, bukakan saya di ayat 2 dan 3. Sebelum ayat 15, ada ayat 2 dan 3. Itu saking Tuhan sudah bosan dengan sungut-sungut mereka. Coba lihat kalimatnya. Kita baca sama-sama. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sudah 1, 2, 3. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Hebat kan? Dikirim malaikat di depan mereka untuk mengalahkan semua musuh-musuh. Lalu ayat yang ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Coba bayangkan. Tuhan sampai ngomong ini, kalimat ini. Karena Tuhan sudah gak sabar sudah. Wes muntap. Daripada tak habisi sebelum sampai di tanah Kanaan. Lebih baik sekarang saya kasih tawaran. Tawaran Tuhan apa? Wes gini aja. Tak kirim malaikat untuk memandu kalian. Disampaikan itu kepada Musa. Disampaikan itu kepada umat. Tak kirim saja malaikat untuk memandu. Daripada nanti sampai saya hantar ke tanah Kanaan. Satu persatu mati semua. Pilih mana? Lalu ayat 15 tadi. Ayat 15 tadi. Kembalikan lagi. Inilah prinsip yang dipegang oleh Musa. Masa Tuhan sudah mengantar kami dari Mesir dan sekarang tinggal mau nyampe ke tanah Kanaan. Masa Tuhan tidak hantar kami sampai di tujuan. Masa kami hanya sampai di tengah jalan dan ditinggalkan. Hantar kami sampai di tempat. Maka dia katakan, kami tidak akan melangkah. Saya tidak akan melangkah masuk ke tanah Kanaan bersama dengan umat Israel. Kalau engkau tidak beserta dengan kami. Ini adalah gambaran kedewasaan iman. Kalau kita lihat di sini nampaknya seperti orang yang ngutung ya. Enggak. Ini adalah jawaban dari rentetan peristiwa di ayat per ayat. Ayat 2 dan 3 Tuhan katakan begini. Umat ini saya akan binasakan. Karena semuanya bersungut-sungut, tegar tengkuk, keras kepala, enggak mau dengar-dengaran. Lebih banyak tidak taatnya daripada taatnya. Daripada habis mereka enggak nyampe ke tanah Kanaan. Dan orang nanti akan berkata, waduh ternyata umat Israel itu habis di tangan Tuhan sendiri. Sekarang saya pakai saja malaikat saya untuk menuntun kalian di depan. Saya akan tolong, semua musuh akan saya habisi melalui malaikat Tuhan. Tetapi aku tidak akan berjalan bersama-sama dengan kamu. Tapi Musa berdiri mewakili umat itu. Dia berkata, tidak Tuhan, kami tidak jalan, kami tidak melangkah kalau engkau tidak beserta dengan kami. Ini prinsip yang luar biasa. Secara logika masih tetap aman, mereka aman, bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi secara rohani, tanpa Tuhan, mereka mengalami kekosongan di dalam kebersamaan, dalam perjalanan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bersama dengan mereka.
Musa menolak karena tanah perjanjian atau perjalanan yang akan dihadapi sebentar lagi, yang akan dijalani sedikit lagi. Dia tolak. Karena apa? Karena Tuhan tidak beserta. Karena Tuhan tidak bersama. Biarkan mereka jalan sendiri meskipun ada bersama dengan malaikat. Saya katakan satu hal yang penting. Ingat-ingat, kadang-kadang orang berhasil tanpa Tuhan ada. Ada atau tidak? Berhasil tanpa Tuhan ada? Ada. Dan dia bangga dengan keberhasilannya. Ingat, kalimat ini saya akan tegaskan untuk kita, supaya jadi pembelajaran. Keberhasilan tanpa Tuhan itu adalah kehancuran yang tertunda. Saya ulang lagi. Keberhasilan tanpa Tuhan itu adalah kehancuran yang tertunda. Kenapa? Karena cepat atau lambat dia akan mengalami kekosongan dalam hidupnya dan itu malapetaka. Karena harta itu hanya sekejap dan sesaat. Segala yang melekat pada kita hanya sekejap dan sesaat. Segala kemuliaan hanya sekejap dan sesaat. Tapi kebersamaan dengan Tuhan itu melebihi semua. Karena itu ada orang mengejar keberhasilan tanpa Tuhan. Ingat, itu adalah sebuah kehancuran yang tertunda. Kalau ingin menikmati kehidupan yang penuh dengan keberhasilan, keberhasilan yang bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, klimaksnya tentang Tuhan di perjanjian lama. Apa klimaksnya? Klimaksnya adalah hadirat itu jauh lebih penting. Kehadiran Tuhan jauh lebih penting daripada tujuan hidup yang kita capai. Kita kan punya tujuan hidup. Saya kepengen seperti ini, saya kepengen seperti ini, saya kepengen seperti ini. Semua tujuan hidup ini tidak akan punya arti apa-apa kalau tanpa Tuhan. Makanya Alkitab katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa. Di luar Tuhan, kelihatannya kita bisa mengerjakan sesuatu. Kebalikan dari ayat Alkitab, saya bisa kok Pak, saya berhasil kok Pak. Tapi ingat, kalau tanpa Tuhan, pada akhirnya kita akan mengalami kekosongan di dalam hidup. 3 pokok penting utama dari khotbah saya malam hari ini. Yang pertama, kehadiran Tuhan adalah berkat rohani yang besar. Kehadiran Tuhan itu adalah berkat rohani yang besar. Musa berkata, jika engkau tidak beserta kami, artinya, kami tidak mau masa depan. Kami tidak mau masa depan tanpa engkau. Kami mau masa depan tapi bersama dengan engkau. Arti daripada kata ini, jika engkau tidak beserta dengan kami tidak mau menikmati kemajuan tanpa engkau. Kami tidak mau maju sendiri, tapi kami mau mengalami kemajuan karena disertai engkau. Ketika kita mengalami kemajuan dan merasa bahwa itu usaha kita tanpa Tuhan, kita menjadi orang yang menjadi sombong. Bapak dan Ibu sekalian, jika engkau tidak beserta dengan kami, artinya apa? Kami tidak mau hidup tanpa engkau. Artinya, kita menjalani hidup ke depan harus terus bersama dengan Tuhan. Mazmur 127 ayat 1. Alkitab berkata, jika bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangun. Apapun yang kita bangun, apapun yang kita rancangkan, apapun yang kita usahakan tanpa Tuhan, sekali lagi saya katakan, itu menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, itu menjadi tidak sia-sia. Sebagai penerapan di akhir tahun ini, bagi kita, banyak orang sukses, tapi kosong dan hampa hidup. Terlalu banyak itu. Karena itu jangan menggapai hal yang dicari oleh orang tanpa Tuhan. Jangan. Jangan menggapai sesuatu hal yang kelihatannya luar biasa. Tapi di situ pada akhirnya kita kehilangan sesuatu yang berarti, yaitu Tuhan. Karena itu aneh kalau orang melupakan Tuhan lalu minta supaya diminta hidupnya diberikan keberhasilan. Itu sesuatu yang mustahil. Banyak juga gereja, baik gereja yang besar maupun gereja yang kecil, kehilangan api Tuhan. Seharusnya api Tuhan terus menyala di hati mereka. Apa itu? Semangat untuk mencintai Tuhan. Semangat untuk berlaku kasih. Semangat
untuk setia kepada Allah. Dan itu harus menyala bagi kita. Ada yang punya rencana matang tahun ini? Ada yang sudah merancangkan secara matang apa yang dikerjakan tahun ini? Gereja kita akan rapat tanggal 11. Saya akan rapat sinode tanggal 6 sampai dengan tanggal 9. Akan ada sidang besar untuk 4 tahun ke depan tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Maret di Batu. Dan dengan demikian maka sepanjang tahun seluruh perencanaan pasti akan kita kerjakan. Tapi saya mau katakan satu hal yang penting. Banyak orang mengerjakan program, tapi tanpa api Tuhan, dia akan menjadi rutinitas belaka. Gereja akan menjadi sebuah rutinitas belaka apabila kita tidak menyadari ada Tuhan sedang bersama dengan kita. Mengapa menjadi sepi semangat kita? Karena kita tidak menyadari ada Tuhan yang sedang bersama dengan kita. Kesadaran ini perlu ditingkatkan dalam hidup kita. Supaya api mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, berbuat kasih dan keadilan. Berbuat hal-hal yang benar, berbuat hal-hal yang bermanfaat untuk hidup kita. Itu kita rencanakan secara matang, tapi diurapi oleh Tuhan. Semua pekerjaan kita doakan, kita doakan, kita doakan. Di dalam kertas yang akan kita isi, itu ada 3 bagian. Yang pertama, hal yang disyukuri di tahun 2025. Tidak ditulis hal yang disesali. Ini hal yang disyukuri di tahun 2025. Kemudian harapan di tahun 2026. Saya sudah simpan 1 tahun harapan-harapan Bapak Ibu yang tahun lalu datang. Itulah sebabnya usia saya diperpanjang. Karena saya simpan doa-doanya orang banyak. Harapan-harapannya orang banyak. Sebab kalau seandainya saya sudah dipanggil Tuhan lebih duluan, nanti dicari di mana disimpan. Saya tulis, apa yang tulisannya bagus ini? Sampai tulis begini, harapan 2025, komitmen 2025 Jemaat GKIN Bukit Harapan. Yang hari ini ditambahi, hal yang disyukuri di tahun 2025. Dan karena itu, seharusnya setiap minggu tidak ada lagi yang kosong kesaksian. Jadi worship leader tinggal jadwalkan saja. Setiap orang bersaksi setiap minggu karena mereka sudah mencatat di sini ucapan syukurnya dan itu yang akan dibagikan setiap minggu. Kalau ada yang nggak bersedia, silakan tulis di dalam bagian ini, saya tidak siap memasuki tahun 2026. Karena kita sudah menjalani 2025 dengan syukur. Masa tidak siap masuk di tahun 2026? Ada banyak syukurnya. Masuk tahun 2026, ayo ceritakan tentang syukur yang kita alami di sepanjang 2025. Saya minta persetujuan dulu. Ada yang tidak bersedia? Enak saya sekarang menjawab. Siapa yang bersedia? Sekretaris ingat-ingat ya, jadwalkan setiap keluarga bikin kesaksian. Dan bukan hanya setiap keluarga, setiap orang. Jadi 365 hari di dalam minggu itu adalah 56 minggu. Yang hadir ini tidak lebih dari 56 orang. Jadi seperti Pak Simon, kesaksian tidak boleh diborong oleh Bu Simon. Setiap orang punya kesaksian sendiri. Bu Marlina punya kesaksian sendiri, saya punya kesaksian sendiri. Siap? Aduh, kurang meyakinkan. Kelihatannya ancaman ini. Bapak dan Ibu sekalian, banyak rencana yang matang tapi tidak diurapi oleh Tuhan. Kita butuh sebuah rencana yang kita rencanakan, tapi kita mau diurapi oleh Tuhan.
Lebih baik lambat bersama Tuhan daripada cepat tanpa Tuhan. Ya, lebih baik lambat bersama Tuhan. Maksudnya menantikan Tuhan itu loh bicara. Menantikan arahan Tuhan. Lebih baik kita tunggu, lambat, enggak apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan daripada cepat-cepat mau cepat. Tapi itu tidak ada tuntunan Tuhan. Kita kan mau cepat. Mau cepat aja, ini peluangnya. Tapi kita kurang dapat arahan dari Tuhan. Itu bagian yang pertama. Jadi kehadiran Tuhan itu berkat yang besar. Karena itu biasakan kita untuk konsultasi dengan Tuhan. Yang kedua, iman sejati berani berhenti demi menunggu Tuhan. Ini Tuhan yang bicara. Musa, saya kasih tawaran disertai malaikat, diberi keberhasilan. Semuanya bagus kan? Malaikat kelihatan mata menyertai mereka, dibabat semua musuh-musuhnya, tapi tidak ada Tuhan. Atau ada Tuhan, tapi mereka harus melewati proses yang sangat berat, yaitu harus mengikuti maunya Tuhan. Pilih yang mana? Kalau Bapak Ibu ada di situ, pilih yang mana? Disertai malaikat kelihatan, diberi kemenangan, keberhasilan, tapi tanpa Tuhan. Yang di sini bersama dengan Tuhan, tapi banyak sekali dituntut ketaatan, perbaikan hidup supaya benar jalannya. Bahkan ada hukuman yang dilewati, pilih yang mana? Disertai Tuhan. Ya. Tapi prosesnya banyak loh. Prosesnya banyak. Gak ada ikut Tuhan itu, gak ada prosesnya. Ada prosesnya. Maka Bapak Ibu, kalau proses belum selesai jangan teriak. Berhenti, stop sampai di sini. Nah, lanjutkan prosesnya supaya tambah melihat maksud dan rencana Tuhan. Jadi iman sejati itu berani berhenti demi menunggu Tuhan. Musa tidak berkata, Tuhan susul kami di belakang, kami mau jalan dulu nanti susulan. Enggak. Dia berani berkata, saya mau berhenti sampai Tuhan memastikan beserta dengan kami. Dan gara-gara keras kepalanya umat Israel, itu Musa itu loh, sampai tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Hanya bisa menatap dari Gunung Nebo sana. Jadi seringkali kadangkala orang lain menjadi penyebab kita tidak menikmati akhirnya berkat yang besar dari Tuhan. Karena itu mari kita sedang berjalan bukan sendiri, kita berjalan sebagai komunitas. Kita berjalan bersama-sama untuk maju. Katakan amin. Ia berkata, kalau engkau tidak berjalan di depan kami, kami tidak bergerak. Mazmur 124 ayat 1 sampai 3 berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Artinya apa? Kalau keberpihakan Tuhan ada pada kita, sekalipun keadaannya akan menelan hidup, akan membuat kita jadi susah, tapi Tuhan di pihak kita, itu adalah kekuatan dan kemenangan kita. Amin. Bapak dan Ibu, ini iman yang radikal, berani berhenti ketika Tuhan tidak menyertai. Tuhan bilang, apa? Musa bilang, saya mau berhenti sampai di sini. Kalau Tuhan tidak sertai, saya tidak jalan. Wah, itu berani, luar biasa itu. Itu berarti kita juga harus punya prinsip. Saya baru mau berjalan di tahun 2026. Kalau Tuhan betul-betul menyertai saya. Nanti pertanyaan penting, apa betul Tuhan tidak menyertai kita? Tuhan itu pasti menyertai kita. Persoalannya, apakah kita mau menyertai? Mau ikut? Mau turut? Mau beserta dengan dia? Kalau Tuhan itu pasti menyertai kita. Tapi apakah kita menyertai? Apakah kita ada ikut kepada kehendak? Jadi berani menunda di sini adalah sebuah maksud supaya Musa betul-betul meyakinkan Tuhan bahwa dia butuh Tuhan. Dan bahwa melalui imannya akhirnya mereka semua tetap disertai Tuhan sampai di tanah Kanaan. Akhir tahun adalah momen untuk bertanya. Apa yang kita tanyakan di bagian ini? Apakah kita bergerak karena iman
atau sedang bergerak karena ambisi kita. Kalau orang bergerak karena ambisinya, dia akan mati dengan ambisi. Tapi kalau orang bergerak itu karena iman, saya mau menjalani tahun 2026, saya beriman, ada Tuhan yang menyertai saya. Maka ketika gelap di depan saya, ada Tuhan yang sudah mendahului. Ketika saya tidak tahu apa yang di depan saya, Tuhan memberi tahu saya. Ketika saya tidak mengerti situasi yang terjadi 2026, Allah menyingkapkannya bagi saya. Itu luar biasa. Yang ketiga dan yang terakhir, kehadiran Tuhan itu bicara tentang identitas orang percaya. Jadi orang percaya itu dikenali dengan apa? Ada Tuhan di dalam dia. Itu identitas. Artinya kehadiran Tuhan adalah identitas sebagai umat Allah. Tidak mungkin umat Allah itu hidupnya itu tidak ada Tuhan. Tidak ada kehadiran Tuhan. Persoalannya kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita ini sedang dihadiri hidup kita oleh Tuhan. Kapan itu? Dalam peristiwa iman ketika kita percaya kepada Yesus. Kita terima dia sebagai Tuhan di Juru Selamat. Dia tinggal di dalam kita. Tapi berapa banyak orang tidak menyadari kehadiran Tuhan setiap saat dalam hidupnya. Dan bahwa dia selalu menyertai kita. Kalau kita sadar dia hadir bersama dengan kita, maka kita sungkan dengan dia. Maka kita hormat kepada dia. Maka kita lebih taat kepada dia. Maka apa yang menjadi arahannya, itu pertama kali minta arahan dari dia. Karena apa? Dia hadir. Dia bukan sekedar mampir. Bukan hanya sekedar menyusul. Tapi dia menyertai kita, tinggal di dalam kita. Bersama dengan kita. Keluaran pasal 33 ayat 16. Ayat 16. Bukakan saya 16. Ini lanjutannya, di satu paket ini. Coba lihat ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Ini bedanya kita dengan yang lain. Apa itu? Identitas kita jelas. Bahwa ada hadirnya Tuhan di hidup kita. Kalau dalam bentuk yang lebih bersifat rohani atau ada unsur spiritualnya, kehadiran Tuhan itu selalu ada pada kita. Dia tidak pernah terpisah dari hidup kita. Dia menyatu di hidup kita. Satu antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Itu satu. Dia ada dan kita selalu ada di dalam hadiratnya. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi Musa menjadi contoh bagi kita. Dari mana gerangan orang tahu? Dari mana gerangan kami mendapat kasih karunia di hadapanmu? Dari mana kami dapat? Aku dan umatmu dari mana? Dari penyertaan. Itu berarti kalau disertai Tuhan kita mendapat kasih karunia. Kalau kita disertai Tuhan kita akan dilihat ada beda sekali dengan orang-orang yang tidak ada Tuhan dalam hidup. Ini satu hal yang penting. Jadi pembeda kita di situ. Maka mudah dilihat. Ada hadirat Tuhan. Maka cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara berlaku kita juga menjadi berbeda. Maka masuk tahun yang baru. Ada sesuatu hal yang baru. Jangan tahunnya yang baru. Tapi pola pikirnya yang baru. Cara bersikapnya yang baru. Cara berperilakunya yang baru. Karena apa? Saya disertai Tuhan. Karena itu maka saya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan saya menjadi bangsa yang berbeda. Menjadi orang yang berbeda. Ada kekhasan. Kekhasannya di mana? Kekhasannya adalah dia menjadi umat yang mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Berkat demi berkat. Pertolongan demi pertolongan. Jalan pertolongan di tengah kesulitan. Itu yang menyertai dan akan mereka terima. Dan kita terima. Sama halnya dengan umat Israel. Israel berbeda bukan karena jumlah. Bukan karena strategi. Bukan karena pengalaman. Tapi karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Pada akhirnya pengalaman kita tidak ada artinya. Bahwa pada akhirnya strategi kita tidak ada artinya. Bahwa pada akhirnya jumlah kita andalkan bahwa kita adalah mayoritas. Itu tidak ada artinya. Kalau kita tidak disertai Tuhan.
Jadi jangan mengandalkan kekuatan mayoritas. Jangan menggunakan mengandalkan kekuatan kekuasaan. Jangan mengandalkan strategi yang mungkin kita punya di tahun yang lalu. Jangan mengandalkan, saya sudah punya pengalaman di tahun yang lalu. Usaha saya berhasil di tahun yang lalu. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, nanti kita akan bergeser bukan dari keberhasilan. Tapi kita akan kemudian secara perlahan. Ini penting bagi kita. Tuhan mau kita perlahan demi perlahan dalam penyertaannya, dalam arahannya, dalam bimbingannya. Makin berhasil. Ini dalam segala aspek yang saya maksudkan. Allah kita adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Dalam Matius pasal 28 juga disebutkan bahwa dia menyertai kita senantiasa. Di bagian akhir, masuk tahun baru ini, jangan masuk tahun baru hanya dengan agenda. Masuklah dengan yakin bahwa ada kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Maka silakan masuk tahun 2026. Kalau Tuhan beserta kita, semuanya akan tertuntun, tertata, dan terarah. Jangan bertanya apa target, tapi tanyalah apakah Tuhan berjalan bersama. Kalau kita hanya memikirkan target tanpa arahan, bimbingan, tuntunan doa, bimbingan yang tidak henti-hentinya dari Tuhan, maka semua target pada akhirnya